Oke, Ibu, Bapak, dan teman-teman semua, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan acara Speleotalks yang kedua setelah kemarin di hari Minggu tentang biospeleologi. Kemudian kita lanjutkan hari ini temanya tentang gambar cadas di Kars Maros Pangkep. Sebelum acara dimulai, mungkin sebaiknya kami sampaikan terlebih dahulu agar prosesnya nanti bisa berjalan dengan tertib dan khidmat. Teman-teman semua bisa mengikuti dengan enak. Sama peserta mengikuti semua proses ini dari awal hingga terakhir dengan tertib. Kemudian yang kedua, untuk ketenangan teman-teman, untuk fitur mikrofon, kemudian video dan share screen sebaiknya hanya diaktifkan bagi para panelis, moderator dan host, sementara teman-teman partisipan cukup di mute, tidak diaktifkan. Ini juga mempertimbangkan teman-teman yang akses internetnya juga terbatas sehingga kalau videonya bisa di disable. Kemudian selama proses jalannya acara ini akan dipandu oleh moderator. Selain itu pertanyaan bisa dari peserta atau partisipan bisa disampaikan lewat fitur chat. Cukup menyampaikan namanya siapa, dari mana, dan pertanyaan ditujukan kepada siapa. Selain itu fitur chat bisa dimanfaatkan untuk misalnya ada kendala-kendala teknis sehingga teman-teman panitia bisa merespon dan menindaklanjuti. Kemudian panitia juga bisa mengeluarkan bagi ada peserta atau partisipan yang mengganggu jalannya acara. Selain itu acara ini juga bisa disaksikan secara live di YouTube. Nanti linknya kami share di chat sehingga teman-teman bisa mengakses ke media sosial masing-masing. Selain itu acara ini nanti juga ada giveaway, nanti akan disampaikan oleh Mas Cahyo Rahmadi. Ada 2 buku atau mungkin lebih nanti dari penulis. Kebetulan penulisnya adalah Mas Isma dan Mas Cahyo Rahmadi. Nanti mekanisme seperti apa akan disampaikan oleh Mas Cahyo. Oke, untuk mempercepat waktu, monggo Mas Cahyo Rahmadi untuk memulai acaranya. Kami persilakan. Ya, terima kasih Mas Imron atas waktunya dan selamat sore Bapak Ibu. Untuk yang di Makassar udah sore ya, udah pukul 4 karena pakai WIB jadi tidak tertinggal. Tadi pagi saya karena jamnya pakai Wita jadi tertinggal ketika ingin dengar cerita tentang Sangkulirang. Selamat sore sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu. Hari ini saya sangat senang sekali dan saya merasa berbahagia karena harus memfasilitasi proses diskusi cerita tentang Kars Maros Pangkep yang notabene saya sudah banyak berkecimpung dari tahun 2000 di Maros Pangkep, tapi karena yang saya teliti adalah biologinya, hewan-hewan yang ada di dalamnya. Jadi untuk cerita tentang arkeologi, gambar cadas, dan lain-lain ya hanya sekilas. Tapi saya mohon maaf untuk para pakar arkeologi dan gambar cadas, saya harus memfasilitasi proses diskusi hari ini. Jadi seperti yang tadi disampaikan Mas Imron, saya hari ini ada sesi semacam giveaway. Jadi nanti setiap peserta yang ingin dapat buku saya dan Pak Isma tentang ekologi gua wisata ada 2 untuk 2 orang. Tapi moga-moga bisa tambah. Silakan nanti ketika sesi diskusi ini silakan screenshot momen yang paling favorit menurut teman-teman. Nanti posting di Twitter dan di Instagram. Jangan lupa tag dan mention Twitter di alamat ini. Jadi nanti silakan mau selama proses diskusi dan lain-lain silahkan posting di Twitter atau sesudahnya nanti akan
saya mention siapa yang berhak untuk mendapatkan 2 buku ekologi wisata yang baru terbit tahun 2019 kemarin. Jadi saya berharap nanti Mas Adi dan Mas Basran juga bisa menyampaikan hal-hal yang mengundang inspirasi bagi teman-teman supaya itu tadi sejarah kita, arkeologi kita bisa semakin meningkat. Karena saya melihat sesi ini ada 2 orang muda yang masuk di memberi inspirasi bagaimana sejarah kita, masa lalu kita, khususnya di kawasan Kars. Kalau orang bilang mencintai tanpa alasan itu juga susah juga, tapi kalau untuk mencintai kawasan Kars, khususnya Kars Maros Pangkep, mungkin sesi cerita sore ini bisa menambah 1 alasan atau bahkan lebih dari 3 alasan untuk kita semakin mencintai Kars Maros Pangkep. Untuk proses diskusi, nanti saya akan memberi kesempatan pada Mas Adi untuk sharing terlebih dahulu, kemudian nanti dilanjutkan dengan Bang Basran untuk cerita tentang situs arkeologi dan ekskavasi dan lain-lain. Sesi Mas Adi dan Bang Basran mungkin sekitar 20-30 menit, terserah nanti enaknya gimana, tapi kalau bisa tidak lebih dari 30 menit. Nah, nanti akan dilanjutkan diskusi. Nah, nanti diskusi silakan yang ingin bertanya, saya akan bisa beri kesempatan 1 atau 2 penanya secara langsung, nanti sisanya mungkin akan saya rekap dari fitur chat yang ada. Mungkin itu yang sebagai gambaran untuk proses diskusi sore ini. Silakan Mas Adi. Ini Mas Adi ini salah satu peneliti di Pusat Penelitian Arkenas yang sekarang sedang menempuh PhD di Griffith University. Semoga hari ini beliau bisa share dan menginspirasi kita semua untuk tertarik bagaimana tentang gambar cadas dan bagaimana arkeologi kita challenge and untuk kedepannya. Silakan Mas Adi, sesi saya berikan kesempatannya kepada Mas Adi. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Cahyo. Selamat sore semuanya. Terima kasih atas undangannya dari Masyarakat Speleologi Indonesia, Mas Cahyo dan Mas Imron. Terima kasih juga untuk rekan-rekan yang telah hadir di sini. Mungkin ada para pengampu kepentingan di Maros Pangkep yang telah hadir juga di sini untuk mengikuti presentasi saya dan Basran. Oke. Untuk presentasi saya diberikan judul sama Mas Cahyo, gambar cadas tertua di Kars, Maros, dan Pangkep. Ini penelitian yang kita laksanakan kolaborasi antara Arkenas dengan Griffith University yang dipimpin oleh Profesor Adam Broom dan dibantu oleh para peneliti dari Arkenas, Balai Arkeologi Sulawesi Selatan, terus oleh Papindi juga dari ITB, dan terutama dibantu pula oleh rekan-rekan dari BPCB Sulawesi Selatan. Penelitian di Sulawesi Selatan ini terkait juga dengan menariknya penelitian di Asia Tenggara. Di sini para peneliti internasional, sebagian besar dari Australia, ingin melakukan penelitian mengenai migrasi manusia prasejarah yang datang ke Australia. Sejauh ini, untuk migrasi manusia modern awal atau Homo sapiens dari Afrika ke Asia Tenggara, yang tertua itu di Indonesia kita temukan di Sumatera sekitar 73-74 ribu tahun yang lalu di Gua Lidah Air di daerah Padang. Nah, adapun yang menarik juga di sini ada hipotesa migrasi manusia yang dilakukan oleh Birdsell. Di sini ada 2 jalur, jalur utara dari
dari Sumatera, Kalimantan, ke Sulawesi, Pulau Seram hingga ke Papua. Ada juga jalur migrasi bersel yang selatan dari Pulau Jawa hingga ke Flores ke timur. Nah, situs-situs arkeologi di Asia Tenggara yang untuk umur sekitar 60.000 sampai 30.000 tahun yang lalu itu masih sedikit. Nah, terus dari gambar cadas, kita dari 2014 menunjukkan bahwa sangat signifikan hasil-hasil pertanggalan yang telah dilakukan oleh kita di sini bisa menunjang jalur migrasi tersebut. Nah, selanjutnya bahwa ada penutur Austronesia yang datang ke Nusantara kemudian sekitar 4.000 sampai 1.000 tahun yang lalu, di mana dari Asia Tenggara Daratan, dari Cina Selatan, dengan melalui 2 jalur, lewat Taiwan ke Filipina, terus ke Sulawesi, dan menyebar ke Asia Tenggara hingga ke Pasifik. Dan ada juga yang migrasi dari Asia Daratan lewat ke Malaysia, terus ke Sumatera. Ini dibuktikan dari hasil penelitian kita di Sumatera, di Gua Harimau, bersama Profesor Truman Simanjuntak. Jadi dari migrasi penutur Austronesia juga, selain ada budaya Neolitik sekitar mengenai tembikar, ada juga mengenai gambar cadas yang sering kita sebut dengan Austronesian Painting Tradition, yaitu rock painting atau gambar cadas. Ada juga Austronesian Engraving Style. Jadi itu yang kemungkinan besar yang dibawa oleh penutur Austronesia. Nah, untuk seni prasejarah sendiri, highlight-nya di sini kita bisa lihat, ini sebagian besar diterbitkan di jurnal Nature. Di periode-periode awal yang migrasi sebelum Homo sapiens, yang Homo erectus, ternyata mereka juga sudah membuat seni di kerang sekitar 500.000 tahun yang lalu, ditemukan di Trinil. Nah, berlanjut ke Homo sapiens di sekitar 40.000, 50.000 tahun, sampai telah dipublikasikan di jurnal Nature juga oleh Profesor Aubert dengan tim kita dari Arkenas, dari ITB. Ada di 2 lokasi, di Sangkulirang, di Jeriji Saleh, dan di Maros Pangkep. Yang terakhir mengenai perburuan, gambar perburuan di Leang Bulu Sipong 4. Nah, selain itu ada juga publikasi mengenai bahwa manusia prasejarah sekitar 20.000 tahun, 30.000 tahun juga, dari hasil ekskavasi kita di Leang Bulu Betue telah ditemukan perhiasan. Jadi manusia modern awal itu sudah memiliki pengetahuan untuk seni itu sudah tinggi. Mereka sudah bisa menggambar hewan, terus sudah bisa mengkomunikasikan dengan kelompok mereka. Dan juga ada motif di sini yang menarik juga, ada motif matahari. Biasanya motif-motif matahari itu para peneliti cenderung mungkin memasukkan ke kategori periode yang lebih muda. Ternyata ada portable art yang kalau dari internasional sebut itu ada motif matahari sudah ditemukan sekitar 26.000 tahun. Nanti mungkin Mas Basran akan memperdetail deskripsi dan penjelasannya. Nah, mengenai gambar cadas, apa sih gambar cadas? Gambar cadas itu gambar yang dibuat oleh manusia, yang pasti oleh manusia, yang berbentuk seperti figur manusia, bisa juga figur manusia seperti hewan juga, atau yang disebut teriantrop. Ada juga gambar-gambar anoa, babi, ikan, rusa, perahu,
itu bentuk-bentuk figuratif, terus ada juga bentuk non-figuratif seperti geometris atau cap tangan. Nah, di Indonesia ini seperti kita tahu di semua kawasan Kars hampir ada gambar cadas, kecuali mungkin di Pulau Jawa yang belum kita temukan ya. Nah, di sini kita bisa lihat ada sebarannya di sekitar 1800-an sudah ada informasi gambar cadas oleh para pedagang Belanda. Mereka dari Banda ke Papua melaporkan bahwa ada gambar cadas ketemu di Pulau Arguni di sini. Terus sampai ke 1950-an dilaporkan pula ada gambar cadas di Maros Pangkep. Nah, baru sekitar tahun 1990-an di Kalimantan Timur, Pak Pindi dengan Pak Yan Michel Sazin ketemu di Sangkulirang. Nah, di Sumatera laporan pertama kali mengenai gambar cadas itu di Gua Harimau. Itu oleh peneliti Arkenas, Pak Wahyu Saptomo. Dan terakhir juga ada peneliti di Balar, Palembang, Ruli Fauzi melaporkan ada temuan di Bukit Bulan. Nah, gambar cadas secara nasional saya sudah tanyakan ke teman di PCBM, itu sekitar 202 situs yang sudah masuk registrasi cagar budaya nasional. Nah, adapun di Maros Pangkep, kembali nih penelitian mengenai arkeologi secara umum sudah dilaporkan oleh Paul and Fritz Sarasin sekitar tahun 1898 dengan laporan mengenai budaya Tuala yang lebih terkenal mungkin dengan artefak lancipan Maros Point ya yang ini. Terus kalau dari arkeologinya oleh Van Hickeren sekitar 1950-an ini laporannya mengenai gambar cadas di Leang-Leang dan Leang Jarie. Sampai oleh peneliti Arkenas seperti Prof. Suyono, Pak Kosasi, Ibu Yusmaini, dan beberapa peneliti dari UI dan Hasanuddin juga seperti Dr. CCPK Permana. Nah, untuk update-nya sekitar dari laporan BPCB sekitar 2013 telah diketahui sekitar 82 situs gambar cadas dari sekitar 126 situs prasejarah di kawasan Maros. Nah, kita melakukan survei dari tahun 2017 dan 2018 dan kita menemukan sekitar hampir 60-an situs baru di Maros Pangkep. Dan update terakhir dari Karustan dari BPCB Sulawesi Selatan itu sekitar 245 situs gambar cadas dari 343 situs prasejarah di sana. Nah, penelitian yang kita lakukan ini berjudul In Search of Celebesmen, Archaeology of Early Human Occupation in Sulawesi yang dimotori oleh Profesor. Nah, dari penelitian ini ada dua fokus utama yaitu ekskavasi di Leang Bulu Betue yang akan disampaikan oleh Mas Basran dan survei gambar cadas yang dilakukan oleh saya. Dari hasil literatur studi yang kita laksanakan dari laporan BPCB, laporan Arkenas, ada beberapa hal yang menarik di sini yang perlu kita survei yaitu lokasi di antara Leang Burung 2 ke Leang Jarie, area Karsimbang yang belum pernah dilaporkan ada gambar cadas, terus ada beberapa titik di kawasan Leang-Leang itu yang masih kosong spotnya. Terus di daerah Pangkep sudah dilaporkan ada gambar cadas di perbukitan. Coba kita cek di Leang-Leang ada beberapa lokasi juga yang kosong. Terus juga mengenai potensi situs di pesisir pantai. Untuk survei, biasa kalau arkeologi itu
informasi dari penduduk, terus yaitu tadi kita mengecek dari peta apakah ada titik-titik yang kosong yang belum pernah kita survei. Untuk survei kita bersama Hamrullah atau Ambu yang sering dikenal sebagai speleolog handal ini di Maros Pangkep dan di Makassar. Dan juga mahasiswa yang ikut penelitian kita itu dari arkeologi Hasanuddin dan arkeologi Unhalu. Jadi tiap hari kita survei, terus malamnya kita presentasi untuk sharing mengenai data hasil-hasil yang sudah kita temukan. Survei biasanya kita lakukan itu pembuatan peta situs arkeologi, peta situs, pembuatannya menggunakan sketsa, menggunakan kompas dan disto, terus menggambar di AutoCAD. Nah, di penggambaran ini kita melibatkan mahasiswa-mahasiswa, jadi biar mereka lebih handal lah untuk pemetaan, jadi mereka buat, terus dikonsultasikan dengan Ambu, apakah ini sudah benar atau belum. Dan juga kalau situs-situsnya lebih susah untuk pemetaan, dilakukan sendiri oleh Ambu dan ada para pemanjat di sana. Seperti ini contohnya, dia membuat sketsa, terus menulis metriknya, ukuran-ukurannya, lalu dibuat di AutoCAD. Nah, sedangkan untuk perekaman gambar cadas sendiri, untuk fotografer saya ditambah dengan mahasiswa. Jadi ada beberapa yang bantu untuk mengukur ketinggian, untuk mengukur ukuran gambar cadasnya, seperti gambar tangan. Nah, kebanyakan di Maros Pangkep itu, situs-situs yang kita datangin itu umumnya gambar tangan negatif, terus ada gambar hewan. Nah, untuk kondisinya itu ada yang sempurna, tapi kebanyakan sih sudah mengelupas dan aus. Jadi setiap kita datang ke situs, kita istirahat dulu sebentar, kita ngecek untuk alur perekamannya dari kiri ke kanan gua atau dari kanan ke kiri gua, biar gampang untuk mendeskripsikannya. Nah, di sini yang pertama kita cek, ternyata di data BPCB itu antara Leang Burung dengan Leang Jarie itu masih kosong situsnya. Ternyata pas kita survei, kita temukan sekitar hampir lebih dari 10-an situs di area Saukang Pakalu dan di area Balang Pakalu. Nah, ini salah satu situsnya, Balang Pakalu 6. Di sini ada yang menarik, bahwa gambar tangan negatif itu di Maros Pangkep umumnya warna merah. Tapi ternyata kita menemukan juga gambar tangan negatif warna hitam dan juga jari runcing. Dan posisinya itu agak susah nih, kelihatan di sini di foto ini, bahwa dia hanya sekitar 50 cm dari permukaan tanah guanya. Selanjutnya, saya juga pernah di tahun 2016 mungkin tanya ke Mas Awo juga, di daerah Simbang itu sudah pernah disurvei apa belum? Terus tanya juga ke teman-teman di BPCB, apakah wilayah Simbang ini udah ada laporan gambar cadas apa belum? Ternyata belum. Nah, ini menarik juga, pas kita survei ada sekitar, awal-awal itu sekitar 6 situs di daerah Garantiga dan Pacinikang. Nah, menarik juga di daerah sini sedikit gambar merahnya, ternyata ada paling banyak itu gambar hitam yang kemungkinan dibawa oleh Austronesia. Ini contoh-contohnya, ada mungkin perburuan, gambar perburuan, ada orang naik kuda, terus ada juga orang naik kuda dengan membawa tongkat panjang di sini. Dan ini gambarnya seperti mirip yang di Pulau Muna. Nah, di antara situs-situs di Leang-Leang juga kita temukan di antara Leang Bulu Kamasi dengan Leang Lambatorang itu ada beberapa situs tambahan dan kita ambil sampel untuk pertanggalan. Yang menarik juga di sini ada Leang Lambatorang 2 namanya. Mulut guanya itu sudah hancur, sudah ditata untuk mungkin marmer,
dan agak susah kita masuk. Ternyata di dalamnya sangat menarik gambar tangannya. Ada gambar tangan warna merah, warna hitam, terus ada gambar hewan juga di sini. Nah, untuk potensi situs yang di arah perbukitan, kita ketemu juga di dekat leang-leang. Ini leang-leang di sini. Kita ke arah Pabuno Juku, kalau yang sering ke Maros Pangkep. Ternyata ada jalur ke atas bukit dan kita ketemu di sana. Mungkin ini daerah jalur orang mencari untuk mencari balok kayaknya di sini. Ada 3 situs yang kita ketemu di sini. Ditemukan Leang Alangeng 1 dan perjalanannya lumayan hampir 4 jam untuk sampai ke situs. Yang untuk di pesisir pantai kita tambahkan beberapa situs di dekat Bulu Sipong dan Ramang-Ramang. Sini yang paling menarik adalah situs Tebing Ambe. Nah, di kawasan Maros Pangkep itu situs yang paling sering kita temukan itu berbentuk gua atau cerukan. Nah, ternyata ada beberapa situs juga kita temukan yaitu berbentuk tebing seperti di Papua di sana. Nah, gambarnya juga menarik, ada gambar burung, mungkin ke burung engang, terus ada beberapa gambar perahu dengan figur manusia di atasnya. Seperti ini, figur manusianya ada yang berkelompok seperti menari, ada yang seperti keluarga, ini bisa kita lihat ini seperti figur manusia laki-laki, ini ada genitalnya, mungkin di tengah anaknya dan di sebelah kanan ini istrinya. Terus ada juga figur manusia yang couple nih, mungkin suami istri, atau mungkin pas mereka datang ke Sulawesi ini mereka menggambarkan di atas perahu ini seperti ini. Mungkin bangsawannya atau kepala sukunya. Nah, untuk gambar cadas tertua pertama kali dipublikasikan tahun 2014 kita adakan press conference di Arkenas, Mas Cahyo juga datang. Di sini dipublikasikan gambar figuratif tertua di Leang Timpuseng sekitar 35,40 ribu tahun yang lalu. Untuk gambar binatang dan gambar tangannya sekitar 39,9 ribu tahun yang lalu. Ini cukup mencengangkan para peneliti di Indonesia saja sampai sekitar tahun 2015-an, 2016-an. Banyak para peneliti arkeologi itu, wah ini nggak mungkin nih, gambar cadas kan biasa dimasukkan ke penutur Austronesia. Namun dari bukti yang ada, dari hasil pertanggalan uranium series ini, kita bisa tahu bahwa gambar cadas di Maros Pangkep ini merupakan gambar cadas tertua di dunia. Bagaimana sih cara pengambilan sampelnya? Nah, di setiap situs gambar cadas tidak selalu ditemukan adanya sampel untuk pertanggalan. Jadi setiap gambar cadas kita harus cek di situ ada overlay apa tidak dengan kalsit, atau para peneliti menyebutkan popcorn, yaitu bruntul-bruntul kalsit di atas pigmen warna. Nah, kita mengambil sekitar 1 atau 2 cm dari atas pigmen gambar warna itu. Nah, di lab dilakukan pemboran lagi sekitar 3 atau 4 subbor ini di atas pigmen warnanya dan 1 di bawah pigmen warna. Nah, jika di atas pigmen warna ini diketahui umurnya nih ada seperti ekskavasi ke arah luar semakin muda umurnya, nah itu kita sebut yang dekat dengan pigmen itu umur minimum dan yang di bawah pigmen warna itu umur maksimum. Bisa kita lihat di sini.
terakhir 2019 kita publikasikan juga ini temuan gambar perburuan tertua di dunia itu di Leang Bulu Sipung 4. Nah, Leang Bulu Sipung 4 ini ditemukan oleh Hamrullah atau Ambu sekitar 2017 di kegiatan surveinya BPCB Makassar. Jadi sebenarnya di situs ini ada 2 galeri ya, di galeri bawah dan galeri atas. Nah, di galeri bawah juga ditemukan ada gambar hewan, terus ada gambar tangan negatifnya. Nah, karena dari survei-survei sebelumnya juga biasanya di situs itu ada, di situs arkeologi atau situs gua itu tidak hanya di galeri bawah, nah di galeri atas juga harus dicek. Jadi Ambu naik ke pohon, terus melipir ke arah mulut guanya ini di sini, baru ditemukan satu panel gambar perburuan hewan, yaitu gambar anoa dan gambar babi di sini. Lebih jelasnya ini setelah kita datang ke sana sekitar 2018 dengan Basran, dengan Prof. Maxim Aubert untuk mengecek apakah ada sampel pertanggalan atau tidak di sana. Lalu kita cek ternyata ada sekitar 4 imaji yang bisa kita ambil sampel, yaitu 2 sampel di gambar babinya yang overlay dengan gambar tangan negatif jari runcing di sini, dan 2 sampel di Anoa 1 dan Anoa 2 dan Anoa 3. Untuk gambar perburuan itu bisa kita lihat di sini ada manusia, dia mungkin berkamuflase ya karena ada ekornya, sedang memegang tombak atau tali untuk menghantamkan ke gambar babinya di sini. Nah, gambar perburuan yang kedua itu ya, di sini ada motif-motif yang digambarkan figur manusia yang seperti hewan, disebut teriantropik, yang sama seperti yang figur manusia yang pertama itu sedang menancapkan ke gambar anoa. Dari umurnya kita bisa lihat sekitar 43,9 ribu tahun yang lalu dan sekitar 40 ribu tahun untuk yang anoa. Mungkin ini ada perbedaan pertanggalan. Kenapa bisa begitu? Mungkin karena pertumbuhan kalsitnya sendiri mungkin agak berbeda. Tapi dari segi warna antara gambar manusia, terus gambar babi dan anonya itu sama, seperti merah gelap. Dan di sini kita bisa tahu ada 2 periode ternyata penggambaran. Yang gambar perburuan pertama dilanjutkan dengan gambar hand stencil di sini yang gambar jari runcing. Kenapa kita sebut berbeda penggambarannya? Nah, di sini kita bisa lihat ternyata dari segi pengelupasan gambar, yang warna putih itu yang pengelupasan mungkin yang terakhir. Nah, ternyata ada gambar tangan negatif di sini yang mungkin kalau di publikasi sebelumnya di 2014 itu gambar jari runcing itu di 17.000 tahun. Nah, ini bisa kita lihat juga mungkin gambar tangan negatif yang warna merah terang ini lebih muda umurnya dibandingkan gambar perburuan tertua itu. Nah, di Maros Pangkep juga kita teliti mengenai pigmen warnanya. Di sana ternyata ada beberapa warna selain merah gelap, ada juga warna ungu. Nah, setelah dianalisis ternyata kalau dari segi bahan itu ya sama dari oker atau hematit. Namun ternyata perbedaan warna itu disebabkan oleh proses pengolahan atau pencampuran bahan. Misalnya bisa juga pas mereka melakukan proses menguleknya mungkin seperti itu. Jadi berbeda. Nah, terakhir
secara umum kita bisa lihat dari kronologi warna kronologi pertanggalan ini pre-Austronesian painting sekitar 40.000 tahun dari gambar perburuan dan gambar figuratif, gambar babi. Dilanjutkan ada sekitar 17.000 tahun yang gambar tangan negatif jari runcing ya di Liang Lompoa. Dan terakhir ada gambar Austronesia yang warna hitam umumnya di kawasan Maros Pangkep itu. Nah, penelitian di sini masih kita lanjutkan, masih ada beberapa publikasi nanti ke depan mungkin semoga bisa masih ada hal menarik nanti mungkin dari diskusi juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Adi, yang luar biasa. Tadi disampaikan bagaimana sejarah migrasi dan lain-lain, terus terkait pertanggalan 40.000 tahun untuk gambar-gambar perburuan. Ini menarik, tadi juga disampaikan kalau saya orang biologi ya, hewan-hewan yang muncul di situ juga menjadi satu hal yang menarik untuk dikaji. Dari ANOA tadi beberapa gambar menunjukkan dari kelabang dan lain-lain yang ada di Indonesia. Terus terkait pembuatan pewarnaan tadi juga disampaikan. Nah, nanti mungkin kalau Bapak Ibu ada yang tertarik untuk bertanya lebih lanjut, karena ini implikasi dari temuan-temuan ini ternyata tadi disampaikan juga ada yang tidak percaya. Nah, ya inilah paradigma arkeologi di Indonesia dan pengetahuan tentang sejarah Indonesia ini menjadi harus kita sikapi, karena bagaimanapun inilah bukti saintifik yang saat ini ada, dan saya kira juga ini akan menjadi pemicu atau motivasi bagi para mahasiswa, terutama tadi yang sudah dilibatkan di setiap kegiatan penelitian yang di Maros Pangkep. Saya kira ini juga akan menjadi kawah candro di muka untuk arkeolog muda di Indonesia. Terima kasih Mas Adi atau AA untuk paparannya, sangat menarik. Nanti silakan ada yang mau bertanya dan lain-lain. Berikutnya Bang Basran. Nah, ini kalau kita tadi belajar tentang apa yang ada di permukaan atau yang tertinggal di tebing, mungkin nanti Mas Bang Basran akan bercerita tentang apa yang ditinggalkan di dalam, mungkin dari ekskavasi dan lain-lain. Tadi Mas juga sudah sampaikan sunburst. Saya baca ada engrave sebesar sawit ya, yang ternyata itu menunjukkan ANOA. Nanti mungkin lebih disampaikan Bang Basran. Silakan Bang Basran, 20-30. Saya kira ini menjadi satu hal yang menarik. Lama pun sebenarnya juga tidak masalah. Tapi 30 paling tidak bisa menjadi siap Mas, siap. Ya, silakan. Saya share dulu. Ya, terima kasih atas kesempatannya Mas Cahyo. Ya, salam kenal buat teman-teman yang belum kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini tadi Mas Aas sudah menjelaskan tentang ada migrasi manusia modern awal sampai ke Indonesia, dan penjelasan yang lebih detail terkait dengan lukisan tertua yang ada di kawasan Maros Pangkep. Nah, untuk presentasi saya kali ini lebih banyak berbicara tentang hasil ekskavasi yang pernah dilakukan di kawasan ini. Materi saya itu kebanyakan diambil dari hasil penelitian kerjasama antara Puslit Arkenas dengan Griffith University. Terus ada juga penelitian Balai Arkeologi Makassar di salah satu gua di Maros, yang kebetulan ketiga-tiganya juga saya terlibat. Baik, paling tidak di materi yang akan saya bawakan itu ada 3 poin utama. Yang pertama, saya berupa gambaran awal, gambaran umum tentang kawasan Kars
Maros Pangkep. Terus berikutnya itu ada karena di kawasan ini situs arkeologinya sangat banyak, di sini saya hanya akan memilih 3 situs, yaitu Leng Burung 2, Leng Jarie, dan Leng Teluk Betue, yang nantinya itu akan di data-data tersebut akan dipakai untuk melihat bagaimana periodisasi hunian manusia prasejarah kawasan Kars Maros Pangkep dalam konteks regional. Ya baik, langsung saja. Yang pertama tadi sudah disampaikan secara singkat juga oleh Mas Ahad terkait dengan kawasan situs arkeologi di Maros Pangkep. Nah, penelitian pertama kali terkait dengan wilayah ini itu pertama kali tahun 1902 oleh Paul and Fritz and Paul Saracens. Tadi yang disampaikan itu lebih ke wilayah Sulawesi, tetapi kedua peneliti ini sampai di kawasan Kars Maros Pangkep itu baru sekitar 1902. Nah, dari setelah itu highlight berikutnya ada laporan lukisan gua pertama kali di kawasan ini itu baru tahun 1950 oleh Hirn Palm. Jadi Hirn Palm ini melakukan penelitian ekskavasi salah satu gua di kawasan Taman Prasejarah Leang-Leang dan bersama Van Hikren. Tapi yang melihat pertama kali lukisan itu adalah Hirn Palm, itu tahun 1950. Yang berikutnya, peneliti berikutnya itu ada Jan Glover tahun 1975. Ini juga cukup lama informasi ini dijadikan referensi oleh para peneliti. Itu salah satu situs tertua di kawasan ini yang berumur 31.000 tahun yang lalu. Sampai awal tahun 2000-an ini kemudian menambah banyak situs-situs berumur Pleistosen di kawasan ini, terutama mengenai Devin Rock Art. Nah, hingga hari ini total tadi sudah disampaikan AA, ini ada total situs ada 343 yang tersebar di 2 kabupaten ini. Memang paling banyak di wilayah Kabupaten Maros. Kita bisa lihat dari hasil sebaran situsnya yang di peta. Ya, kawasan Maros memang lebih banyak, tetapi ke depannya ya saya yakin kita masih bisa menemukan lebih banyak situs, saya kira. Ya, jadi presentasi ini saya hanya akan membahas ada 3 situs. Teman-teman bisa lihat sebaran situsnya itu ada di wilayah Maros semua. Situs ini saya anggap representatif untuk melihat secara umum mengenai periode hunian manusia prasejarah di kawasan Maros Pangkep. Di sisi lain juga memang bahwa tidak banyak situs arkeologi yang pernah diekskavasi dan memiliki umur absolut. Kebetulan ketiga situs ini itu sudah pernah diteliti dengan sangat serius dan ada banyak sekali temuan dan ada hasil pertanggalan absolut yang bisa dijadikan sebagai referensi. Baik, yang pertama itu Leang Burung 2. Jadi situs ini sebenarnya dia berupa curug yang memanjang mengikuti orientasi tebing kars. Itu panjangnya ada sekitar 100-an meter mungkin. Dan situs ini pertama kali dilaporkan oleh Van Hikren tahun 1952. Tetapi ekskavasi pertama kali itu dilakukan oleh Jan Glover tahun 1975. Dan menemukan umur Pleistosen tadi. Jadi ini adalah gambar hasil ekskavasi Jan Glover di Leng Burung 2. Kita bisa lihat ada sekitar 15 kotak ekskavasi yang berukur kurang lebih 1 x 1 meter tiap kotak, dan Jan Glover berhasil membuat pertanggalan absolut. Di gambar ini ditampilkan hanya ada 4, tetapi ada 6 sampel pertanggalan yang dibuat oleh Jan Glover. Hasil pertanggalan itu kemudian Jan Glover membuat periode masa hunian di Leang Burung itu antara 31.000 sampai
ribu tahun yang lalu. Ya. Nah, kemudian tahun 2011 penelitian kerjasama antara Arkenas dengan Griffith University yang dipimpin oleh Pak Adam itu melakukan ekskavasi dengan melanjutkan apa yang telah dirintis oleh Glover. Nah, di sini kita bisa lihat serius hasil ekskavasi dari Adam Dum dan kawan-kawan ini itu menemukan ada beberapa indikasi baru. Gitu. Nah, kalau Glover hanya membuat 6 sampel dating, nah di penelitian ini itu kurang lebih 60 sampel dating dan ada 5 metode yang digunakan untuk mendeterminasi umur hunian dari liang burung 2. Dan ya, sini teman-teman bisa lihat ada yang garis merah pulus-pulus itu ada batas ekskavasi Ian Glover yang kedalamannya maksimal 3,6 meter, tetapi Adam Dum dan kawan-kawan itu kemudian menggali hingga kedalaman 6,2 meter. Hasil dari penggalian itu menemukan lapisan baru di lapisan angka Romawi 1, A, B, dan C. Nah, di sini juga bisa kelihatan dari gambar irisan ini di dinding yang sebelah kiri ini adalah lapisan budaya yang sudah hilang sebagian. Jadi ketika ditemukan pertama kali oleh Ian Glover juga kondisinya sudah kayak begini. Nah, ada 2 kemungkinan. Yang pertama mungkin karena erosi, karena situs ini itu berupa ceruk, jadi kalau hujan biasa air sampai ke dalam, atau juga ada aliran air yang bisa sampai ke sini. Faktor lain juga mungkin itu karena ada kebiasaan masyarakat di kawasan Maros Pangkep, ceruk atau gua yang ada lapisan, terutama lapisan arkeologinya itu cocok untuk dijadikan pupuk. Jadi masyarakat biasanya mengambil tanah ini kemudian diayak dan tanahnya dijadikan pupuk untuk pertanian, dan ya, itu kira-kira 2 kemungkinan. Jadi di sini kelihatan ada umur paling atas 23.000, terus ada 25.000, 32.000, 35. Nah, kalau kita lihat umur yang di atas dinding ini berumur 20 sampai 35.000, sedangkan di bawah ini itu juga umurnya sama. Jadi kemungkinan lapisan ini ya, miring ke arah selatan ya. Ya. Jadi ada lapisan yang teraduk juga. Nah, hasil dari ekskavasi itu kemudian kita bisa melihat, kita bisa membagi periode hunian yang dibatasi oleh garis merah ini. Yang lapisan atas itu dianggap sebagai lapisan budaya rock art, atau kita para ahli sepakat ini periode manusia modern awal ya. Ini adalah hunian periode manusia modern awal yang kita tahu mereka melukis di gua-gua kawasan Kars Maros Pangkep. Nah, umur hunian ini itu 35 sampai 24.000 tahun yang lalu. Jadi temuannya itu ada ini rahang makaka yang sampai sekarang juga kita bisa lihat di kawasan Maros Pangkep. Terus ini adalah tulang jari kuskus endemik Sulawesi. Terus ada artefak batu ini macroblade yang menjadi ciri khas juga di wilayah ini. Terus ada serpihan artefak batu yang lain. Jadi lapisan atas ini temuannya sebagian besar berciri serpi-serpihan yang terbuat dari bahan cer. Nah, itu menjadi penanda khas dari lapisan bagian atas. Juga ada fauna-fauna seperti kuskus, makaka, anoa tidak banyak, terus ada sus juga, sus celebensis, dan ya tidak ada temuan lain alat-alat tulang.
Nah, di periode bawah, lapisan paling bawah itu lapisan 1 hingga lapisan A, B, C itu dianggap sebagai ini belum jelas ya, umurnya yang kira-kira umurnya lebih tua dari 35.000 tahun. Jadi hasil dating di lapisan ini itu cukup membingungkan karena dari puluhan sampel dating yang diambil di situ itu ada inkonsistensi hasil dating itu ya bisa disebabkan oleh banyak faktor. Jadi ada yang berumur 5 ribuan, ada yang berumur 10 ribuan, sampai yang paling tua ada yang berumur 100 ribuan di lapisan bagian bawah ini. Ya, jadi ada persoalan mengenai hasil pertanggalan. Ya, itu mungkin terkait dengan proses redeposit atau proses pengendapan ulang. Jadi lapisan ini sudah transformasi kemudian terendapkan di situ. Itu salah satu alasan. Nah, temuan khas di sini di lapisan itu cukup berbeda dengan lapisan bagian atas. Kalau di lapisan ini itu kita menemukan kalau kita di arkeologi nyebutnya alat batu inti dan bahannya dari bahan batu gamping. Jadi bukan cat lagi. Jadi kualitasnya itu lebih rendah dibandingkan lapisan bagian atas. Jadi walaupun tidak banyak temuan artefak batu di lapisan ini, tetapi ada beberapa temuan yang semuanya itu berbahan batu gamping dengan ciri khas alat batu inti. Terus jenis yang lain juga yang baru ditemukan di wilayah Kars Maros-Pangkep itu temuan gigi molar gigi susu dari genus gajah. Memang kita belum tahu spesiesnya apa karena hanya ditemukan satu fragmen, tapi ini pasti bisa dipastikan bahwa ini adalah gigi gajah. Ya, itu untuk di Liang Burung 2. Nah, lanjut di penelitian lain itu ada Liang Jarye, ini diekskavasi oleh Balai Arkeologi Makassar tahun 2018 sampai dengan 2019. Dan ya, walaupun situs ini sudah dilaporkan tahun 1952 oleh Van Hikeren, tetapi ekskavasinya baru dimulai tahun 2018. Nah, jadi situs ini juga itu berbentuk ceruk, jadi cukup terbuka dari situsnya cukup terbuka. Ya, ini adalah denah. Jadi Balai Arkeologi Makassar itu tahun 2018 membuka kota ekskavasi sebanyak 5 kotak dan 2019 juga 5 kotak. Nah, ada temuan yang menarik di sini yang sudah dipublikasikan. Nah, ini adalah sekuens stratigrafi dari Liang Jarye. Jadi di sini walaupun kota ekskavasinya tidak sedalam di Liang Burung, tetapi kita bisa lihat ada periode umur. Ini ada lapisan, paling tidak hanya ada 2 lapisan budaya yang ditemukan di situs ini. Itu yang pertama, lapisan paling atas itu temuannya ya ada artefak batu juga, ada tulang binatang, ada kerang, dan ada juga rangka manusia. Tetapi yang menjadi penanda khas dari temuan lapisan ini itu adalah fragmen tembikar. Jadi ini dianggap sebagai periode Neolitik atau periode ketika manusia sudah mengenal cocok tanam. Nah, umur lapisan ini itu kurang lebih 2.800 sampai 2.700. Terus yang kedua, lapisan budaya yang kedua itu di lapisan kedua dan ketiga. Jadi lapisan 1 dan 2 ini temuannya kurang lebih sama. Ada artefak batu yang ada satu kita menyebutnya Maros Point, ini khas hanya ditemukan di wilayah Sulawesi Selatan bagian selatan, namanya Maros Point. Nah, itu ditemukan di lapisan kedua dan ketiga. Ini temuan ini sangat penting karena dia menjadi penanda lapisan budaya yang disebut dengan budaya Toala. Umurnya itu 8.000 hingga 7.750 tahun yang lalu. Nah,
Di lapisan ini itu lapisan periode budaya Toala. Nah, jika dibandingkan dengan liang burung tadi, itu di liang burung itu tidak ada lapisan Neolitik dan tidak ada lapisan budaya Toala. Tapi kita bisa menemukan di liang Jarie. Nah, ini dia contoh temuan Marus Point yang ditemukan di liang Jarie. Jadi dia mata panah yang kedua sisinya bergerigi, kemudian pangkalnya itu cekung seperti bersayap. Ini menjadi ciri khas. Temuan yang mirip juga yang ditemukan ada mata panah bersayap juga ada di Gunung Jawa. Cuma bedanya kalau yang di Gunung itu tidak bergerigi. Kalau yang di Maros ini dia bergerigi kedua sisinya. Ini ada beberapa yang sudah jadi dan beberapa yang menjadi cikal bakal pembuatan Maros Point. Nah, yang terakhir adalah liang bulu betue. Jadi situs ini penelitiannya dibandingkan dua situs sebelumnya itu periode penelitiannya cukup panjang, mulai dari 2013 sampai sekarang situs ini masih diteliti. Nah, lokasinya tuh ada di jalan masuk sebelum Taman Prasejarah yang kira-kira 1 kilometer lah dari sebelum Taman Prasejarah yang jadi penelitian ini itu atas kerjasama Puslid juga dengan Griffith yang melibatkan Balai Arkeologi Sulawesi Selatan, terus ada BPCB, terus juga ada mahasiswa dari Unhas dan Unhalu Kendari. Jadi anggota timnya cukup ramai lah. Nah, ini peta yang teman-teman bikin, peta 3D dari liang bulu betue. Jadi liang bulu betue itu sebenarnya adalah gua tembus. Jadi gua tembus hingga tembus ke wilayah liang namanya liang Samaya. Jadi ini satu lorong yang satu gua yang memiliki dua mulut gua. Jadi dia menembus tebing kars. Nah, panjangnya ini kira-kira antara liang bulu betue dengan Samaya kira-kira kurang lebih 300 meter. Nah, di lorong ini di tengah-tengahnya ada dua sumuran. Ini areal ini dan yang ini. Jadi sebenarnya kalau kita melintas dari liang bulu betue ke Samalea, ini sebenarnya tidak gelap banget karena ada sumuran di bagian tengah. Ada dua. Jadi ini terbuka ke langit sampai ke puncak kars. Nah, dari hasil penelitian ini di gua ini konsentrasi temuan arkeologi paling banyak itu hanya ada di wilayah mulut gua. Jadi di tengah-tengahnya ini sepanjang lorong yang bagian tengah ini jarang sekali, bukan tidak ada tapi jarang. Jadi penelitian ini, jadi temuan arkeologis itu hanya banyak di sekitar mulut gua. Walaupun di bagian dalam di lorong-lorong gelap atau remang-remang itu masih bisa ditemukan tinggalan arkeologi. Jadi dari sini juga kita bisa lihat bahwa temuan arkeologi yang ada di wilayah di Gua Kars Maros Pangkep itu paling tidak bisa dibedakan atas dua hal. Yang pertama, tinggalan karena ada proses hunian, jadi manusia purba tinggal di situ dan menyisakan sisa-sisa makanan, sisa perkakas dan sebagainya. Dan temuan yang lain yang kira-kira tidak ada hubungannya dengan konteks penghunian. Jadi ada proses geologis yang membuat dia ada di situ. Oleh karena itu lokasi temuannya dia bisa ada di mana saja di sepanjang lorong ini. Itu tergantung dari sistem guanya atau proses transformasi yang terjadi. Nah, di sini bisa kelihatan misalnya kayak seperti di liang Samalea, ada di ruang bawah tanah dan di atasnya ini
cukup besar dan ada banyak sedimen. Nah, gua ini sampai sekarang ketika musim hujan itu ada banyak air yang masuk dan ada banyak sedimen yang dibawa ke transformasi dan terendapkan di lorong bagian bawah. Nah, itu juga terjadi di beberapa titik di sepanjang lorong ini. Jadi ada proses transformasi sedimen yang mengandung temuan-temuan arkeologi. Dan saya kira ini bisa terjadi juga di beberapa situs arkeologi, situs gua di kawasan Maros Pangkep. Misalnya contoh gua yang punya sistem agak kompleks juga itu adalah Liang Saripa. Jadi Liang Saripa itu sebenarnya juga adalah situs arkeologi dengan periode hunian masa Tuala atau Holosen awal, tetapi itu memiliki kompleks sistem perbaikan yang cukup kompleks. Bahkan ada lorong vertikal yang sekarang juga mungkin cukup terkenal di kalangan speleolog karena ada hewan endemik di dalamnya. Saya kira Mas Cahyo sangat kenal ini gua. Jadi di bagian mulutnya itu ada lapisan, ada sedimen yang mengandung temuan arkeologi periode Toala, kira-kira 8.000 tahun yang lalu. Jadi karena jadi sedimen-sedimen itu kemudian bisa tertransformasi dan terendapkan di ke dalam ke bagian-bagian dalam gua. Jadi teman-teman kalau menyusuri wilayah gua itu kalau menemukan temuan di bagian dalam di areal yang gelap itu tidak mengherankan karena proses transformasi tadi. Nah, ini adalah detail stratigrafi dari kota ekskavasi di Liang Bulik Betue. Ini salah satu dinding yang memanjang dari utara selatan, terus ada umur, terus ini adalah hasil plotting temuan. Kalau teman-teman lihat, ini setiap kita menemukan temuan itu di plotting XYZ-nya, kemudian kita tampilkan. Ini sangat berguna untuk melihat tren temuan. Yang kuning itu dia itu adalah temuan artefak batu dan yang merah adalah temuan tulang. Jadi kelihatan bahwa yang paling banyak memang adalah artefak batu dan tulang-tulang binatang. Walaupun ada banyak jenis temuan yang lain yang akan dibahas sebentar. Nah, ini yang di kanan adalah salah satu contoh sampel pertanggalan stalagmit. Jadi stalagmit ini itu tumbuh di atas permukaan lapisan 4. Jadi dia tumbuh di atas lapisan permukaan 4 dan sampel ini sangat bagus untuk pertanggalan arkeologi karena dalam satu sampel kita bisa memperoleh beberapa umur tergantung dari kualitas dan tinggi dari stalagmit tersebut. Jadi kalau mau menghitung tingkat pertumbuhan stalagmit juga ya bisa kelihatan dari ukuran panjang dan selisih umur. Nah, sini kelihatan di ini panjangnya tingginya kira-kira 30 sampai 40 cm. Nah, dari lapisan itu kita bisa membagi periodisasi hunian di Liang Bulik Betue. Di sini kelihatan bagian atas itu lapisan 1 itu berumur 1600 sampai 1700 tahun yang lalu. Nah, lapisan ini jenis-jenis temuan yang ada di sini itu sama dengan yang ada di Jaria, ada tembikar, terus ada kapak neolitik, terus ada kerang dan juga yang bercampur dengan pada beberapa bagian ada sampah modernnya. Jadi lapisan 1 ini bisa kelihatan ada seperti lubang menembus sampai ke lapisan 3. Nah, lapisan lapisan 2 dan 3 ini adalah lapisan yang steril. Jadi tidak ada temuan arkeologis yang ditemukan di sini. Teman-teman bisa lihat ini adalah lapisan yang sangat keras, yang keras pada bagian tertentu ada yang sangat keras, ada juga yang soft. Ini karena ini indikasi bahwa ada proses pelarutan gua dan kemudian diendapkan di sini di periode ini sangat tinggi dan tidak ada
penghunian pada periode ini. Jadi dia adalah spasi. Nah, di bawahnya itu ada lapisan manusia modern awal yang membuat rokar yang berumur antara 30.000 hingga 14.000 tahun yang lalu. Jadi di lapisan bawah ini, di bawah lapisan steril tadi itu ada lapisan budaya rokar yang temuannya sangat banyak, ada puluhan ribu. Jika ditotal secara keseluruhan mungkin ada ratusan ribu temuan, ada tulang, batu, dan semuanya. Terus ada lapisan bawah itu yang umurnya lebih dari 40.000. Nah, sampai sekarang ini periode yang bisa didapat dari yang kulit itu. Jadi ada satu periode yang kosong, gua ini tidak dihuni, tapi kita bisa menemukan dia di gua lain, itu di Nigeria. Ini sequence ini penting untuk memandu kita melihat periodisasi di situs-situs lain, karena di sini jelas bahwa ada periode yang kosong, sehingga ini menjadi pemisah yang tegas antara satu budaya dengan budaya yang lain. Nah, ini sangat berguna untuk melihat konteks kerangka prasejarah secara regional. Nah, ini contoh temuan lapisan yang paling atas, itu budaya Neolitik. Tadi Mas A juga sudah menyinggung soal lapisan yang berwarna hitam, itu adalah dibuat oleh manusia Austronesia. Terus ada fragmen tembikar yang digunakan untuk kepentingan wadah-wadah untuk kepentingan pertanian. Jadi di sini kelihatan bahwa lapisan yang hitam ini itu ada di atas lapisan berwarna merah yang sudah terkelupas. Nah, sebenarnya di lapisan itu juga ada temuan kapak Neolitik atau beling persegi yang biasa dipakai untuk pertanian, tetapi ya saya tidak menemukan fotonya. Nah, untuk lapisan budaya berikutnya itu periode kita ya simpelnya menyebut periode lukisan gua lah. Di lapisan itu ada banyak sekali variasi temuan yang bisa ditemukan. Tadi ya juga sudah menyinggung mengenai ini perhiasan yang terbuat dari tulang jari kuskus. Jadi pada bagian proksimalnya itu dilubangi untuk tali ya, kemudian digantung di leher. Itu berdasarkan dari hasil analisis Uswer, jadi ada kilapan dan ada lubang. Terus yang lain ada ini bitblank, ada manik-manik yang terbuat dari gigi taring babi. Jadi di situ kelihatan gigi itu kemudian dipotong untuk dijadikan sebagai manik-manik. Terus selain itu ada ini oker, itu bahan yang digunakan untuk membuat lukisan, dan di permukaannya salah satu sisinya itu ada bekas serutan. Jadi kelihatan bahwa untuk menghasilkan bubuk oker itu diserut. Nah, mereka itu menggunakan alat-alat baku untuk menyerut bongkahan oker ini. Itu berkorelasi dengan temuan serpih alat batu yang pada bagian tajamannya ada residu oker. Terus yang lain yang terbaru itu ada ini, jadi ini adalah fragmen postone. Jadi dia adalah salah satu ornamen gua yang kemudian manusia penghuninya membuat goresan di atas permukaan ornamen tersebut. Jadi ukurannya kira-kira segenggam tangan. Nah, setelah diidentifikasi, ternyata goresan itu mirip dengan gambar anoa. Jadi ini betul-betul bahwa goresan itu adalah artifisial yang polanya, yang bentuknya mirip dengan gambar anoa. Nah, yang lain, temuan yang lain itu ada juga goresan batu. Jadi ini adalah batu gamping yang digores, yang bentuknya menyerupai matahari. Kita menyebutnya menyerupai karena kita tidak bisa memastikan bahwa itu adalah gambar matahari, karena kita tahu bahwa budaya atau penyembahan terhadap matahari itu terjadi belakangan.
itu pun bukan di Indonesia tapi di daerah Eropa sana. Jadi kita menyebutnya saja dia goresan yang menyerupai matahari. Nah, dari temuan-temuan tadi, hasil pertanggalan dan jenis-jenis temuan tadi, itu kemudian saya mencoba membuat kerangka hunian manusia bersejarah Mars Pangkep dalam konteks regional. Nah, di sini kita bisa melihat ada beberapa periode penghunian manusia purba di kawasan Mars Pangkep. Kalau dalam geologi itu membagi ada namanya masa Holosen dan masa Pleistosen akhir atau Pleistosen. Nah, di periode antara Pleistosen dan Holosen itu ada transisi, jadi ada perubahan yang dari segi iklim, ada perubahan iklim yang terjadi di sini. Nah, periode awal di kawasan Mars Pangkep itu kita menyebutnya budaya Austronesia yang berumur kira-kira 2.500 tahun yang lalu. Walaupun di tempat lain untuk budaya ini itu sudah ada kira-kira 4.000 tahun yang lalu di kawasan Sungai Karama, Sulawesi Barat. Jadi budaya Austronesia yang ada di sana itu sudah ada 4.000 tahun yang lalu. Tetapi di kawasan Mars Pangkep berdasarkan data yang ada sekarang itu baru sampai kira-kira 2.500 tahun yang lalu. Nah, berikutnya itu ada budaya Tuala yang berumur 8.000 hingga 2.500 tahun yang lalu. Ini yang ditemukan sebagaimana yang ada di Lem Jarye, itu adalah bukti temuan budaya ini. Walaupun kita bisa menemukan banyak sekali situs lain yang mengandung temuan pada periode ini. Nah, antara Tuala dan manusia modern awal itu ada masa transisi. Jadi antara ini kira-kira 5.000 tahun ya. Jadi sampai sekarang sepanjang pengetahuan saya kita masih belum menemukan periode hunian yang berumur ini 13.000 hingga 8.000 tahun yang lalu di kawasan Mars Pangkep. Jadi periode ini di kawasan itu kosong. Belum ada lapisan budaya yang berumur segini di kawasan itu. Nah, yang berikutnya itu ada periode manusia modern awal. Jadi di periode hunian inilah banyak sekali temuan terutama pada konteks seni ya di kawasan itu yang cukup fenomenal. Nah, dan periode paling tua itu kira-kira kita menyebutnya Prarokart atau yang berumur lebih dari 50.000 tahun yang lalu. Nah, ini pada konteks jenis manusianya itu kategorinya pra-manusia modern. Jadi kalau yang sebelumnya itu hingga budaya Rokart itu dibuat oleh manusia modern atau Homo sapiens, tapi ternyata ada indikasi bahwa kawasan Mars Pangkep itu sudah pernah ada pra-manusia modern atau kalau arkeologi itu biasa menyebutnya archaik hominin. Nah, tapi ini masih tanda tanya, masih butuh pembuktian yang lebih banyak karena bukti-bukti tersebut masih abu-abu lah, walaupun ada temuan yang sudah mengarah ke sana seperti yang ada di Liang Burung 2. Karena di tempat lain di wilayah Sulawesi Selatan, khususnya di kawasan Cabenge, Sopeng, Kabupaten Sopeng, temuan pra-manusia modern itu sudah ada yang berumur kira-kira 120.000 tahun yang lalu hingga 200.000 tahun yang lalu. Tapi di Mars Pangkep ini masih butuh penelitian lebih lanjut. Nah, itulah kira-kira periode hunian manusia bersejarah di kawasan Kars Mars Pangkep yang bisa saya paparkan dari beberapa penelitian tersebut, dan tidak menutup kemungkinan ke depannya ini akan mengalami perubahan seiring dengan temuan-temuan terbaru. Ya, saya kira begitu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke moderator. Silakan, Mas. Terima kasih, Bang Asran. Luar biasa. Ini hari ini kita harus terima kasih ketika
kita menghadirkan dua narasumber, yang satu bicara tentang permukaan, gambar cadas, yang satu bicara tentang ekskavasi. Yang notabene mungkin nanti bisa memberikan pemahaman kita bagaimana sinkronisasi, atau bukan sinkronisasi, tapi keterkaitan antara gambar cadas dengan temuan-temuan yang ada di galian. Tadi Bang Basran juga sudah menyampaikan temuan gambar goresan anoa, kemudian goresan kalau boleh dibilang sunburst, ya nggak tahu pendar matahari dan lain-lain, itu juga bisa memberikan kita pemahaman lebih jauh bagaimana peninggalan yang ada di Kars Maros Pangkep. Saya tidak akan langsung membuka pertanyaan untuk audiens secara langsung, tapi nanti saya akan melihat waktu. Tapi di fitur chat ini sudah ada banyak sekali pertanyaan. Yang pertama mungkin untuk semua ini, nanti baik Bang Basran maupun yang pertama dari Rahman. Ini pertanyaan tentang ya masalah konservasinya, bagaimana di Kars Maros Pangkep ini mengancam keberadaan kars, terutama aktivitas penambangan, terus kira-kira upaya apa yang dilakukan untuk melindungi. Terus yang kedua, ini karena saya kumpulkan dari yang untuk semuanya, jadi kira-kira manusia pendukung kebudayaan seni cadas tersebut siapa? Apakah Melanisoid? Jika diduga seperti itu, apakah sudah ada hasil penelitian terbaru yang mendukung secara kuat dugaan tersebut? Kemudian yang dari Amilda, bagaimana karena sudah ada, apakah ada hasil riset yang mengungkap bagaimana kehidupan masyarakat pemilik road art tersebut? Nah, ini dikaitkan dengan apa yang tadi dipaparkan oleh Bang Basran. Jadi bagaimana keterkaitan antara yang ada di gambar cadasnya dan yang ada di galian. Meskipun tadi secara sekilas sudah disampaikan ada oker dan lain-lain. Kemudian yang ini juga membedakan antara Kars Jawa dan Maros. Kemudian ada cerita-cerita rakyat yang di gua, yang di Kabupaten Maros, sehingga bisa digunakan sebagai semacam cerita untuk pengembangan wisata di kawasan tersebut. Ini contohnya ada di Gua Jati Jajar. Itu dari Aufal Absor. Nah, ini yang silakan dijawab untuk keduanya, Mas Hadi maupun Bang Basran. Nah, untuk yang spesifik, atau mau dijawab dulu Bang Basran sama Ya, kayaknya dijawab dulu Mas Karna. Nanti kebanyakan pertanyaan ya. Iya. Silakan. Ya. Mas Basran dulu. Oke. Tadi terkait dengan ini ya, konservasi. Sebenarnya di materi ini saya tidak punya wewenang untuk berbicara mengenai konservasi, karena ada instansi khusus yang menangani terkait dengan konservasi kawasan situs arkeologi di Maros Pangkep, khususnya temuan-temuan yang sangat riskan itu pengelupasan rock art. Jadi dari BPCB Sulsel itu sudah melakukan, setahu saya tiap tahun melakukan perekaman untuk melihat, untuk mendeteksi laju kerusakan dan faktor-faktor yang menyebabkan proses kerusakan tersebut. Memang di tahun, kalau tidak salah 90-an, ada pernah dilakukan konservasi rock art. Teman-teman kalau berkunjung ke Leang-Leang, di Leang Tetakere, itu ada lukisan yang pernah digambar ulang. Ada juga di Sumpang Bita, terutama yang gambar perahu dan babi, itu sudah pernah digambar ulang, karena permukaannya sudah terkelupas dan kemudian digambar ulang. Cuma karena model ini mungkin terkait dengan perkembangan ilmu pengetahuan itu kurang dipakai lagi, karena berkaitan dengan banyak hal, terutama berkaitan dengan otentisitas, originalitas dari gambar rock art tadi. Yang lain terkait di kawasan ini juga itu ada banyak juru pelihara yang tersebar di
wilayah tersebut yang menjaga keamanan dari situs-situs tersebut. Saya kira itu yang bisa saya gambarkan. Terus yang lain, pertanyaan berikutnya ada berkaitan dengan gambar cadas dan hasil galian ya, atau hasil ekskavasi. Jadi tadi saya sudah sampaikan bahwa ada temuan yang sangat berkaitan apa yang ada di gambar lukisan 2 dengan hasil ekskavasi. Jadi kita bisa lihat misalnya di liang Bulu Betue, ada bahan, kita temukan ada bahan pembuatan rokar, terus ada ada pipa, yaitu adalah tulang binatang yang diduga sebagai pipa penyemprot untuk membuat gambar tadi. Terus iya, ada banyak sekali kita temukan. Cuma memang tidak semua situs mengandung temuan tersebut. Misalnya di Lengjarie itu belum ada, tidak ada temuan yang berkaitan dengan pembuatan rokar tadi, karena memang dia ada kemungkinan penghuninya di tempat ekskavasi itu bukan pembuat rokar, ada kemungkinan begitu, makanya tidak ditemukan berhubungan dengan temuan-temuan yang berhubungan dengan pembuatan rokar. Walaupun di Lengjarie sendiri memang ada gambar rokar, cuma di pemilihan kota ekskavasinya yang tidak menemukan lapisan budaya pembuat rokar. Terus yang ketiga ada manusia pendukung. Tadi sudah disinggung secara umum, walaupun umum manusia pendukung dari pembuat rokar. Hal yang bisa dipastikan adalah pembuat rokar itu pasti manusia modern. Cuma yang masih belum jelas adalah dia dari ras apa. Sampai sekarang kita tahu di Indonesia ada 2 ras, ada ras Mongoloid. Ya, ras Mongoloid itu seperti kayak kita sekarang, dan ras Mongoloid itu pertama kali sampai di Indonesia di periode Austronesia, periode Neolitik. Dan ada Australa-Melanesid yang seperti teman-teman kita di timur, di daerah Papua. Nah, ada beberapa peneliti, ini berdasarkan, walaupun memang sampai sekarang belum ada manusia pendukung yang ditemukan terkait dengan rangka manusia yang membuat rokar tadi. Tetapi berdasarkan dari perbandingan regional berkaitan dengan migrasi manusia, para ahli sepakat bahwa periode itu ras manusia yang pernah sampai itu ras Australa-Melanesid. Jadi karena Mongoloid itu baru sampai di Sulawesi Barat itu baru 4.000 tahun yang lalu. Nah, sebelumnya itu ada ras Australa-Melanesid. Nah, itu yang diperkirakan sebagai pembuat rokar tadi. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan. Mungkin ada tambahan dari Mas A. Ya. Terima kasih, Bang. Sama-sama. Ayo, ada 3 yang secara umum. Yuk, silakan. Yes, untuk konservasi tadi sesuai dengan yang Mbak Saran sebutkan, memang dari BPCB Sulawesi Selatan, sekarang Kak Rustan ya yang sebagai pelaksananya, kepala UPT-nya, memang dari keseluruhan sekitar 300-an situs prasejarah di sana dan sekitar 200-an situs gambar cadas, memang perlu strategi untuk konservasi situs-situs situs-situs gambar cadas di sana. Terlebih dengan adanya 2 tambang besar di sana, Tonasa dan Bosowa. Jadi yang sudah BPCB lakukan yaitu mungkin secara selektif mencari sampel situs-situs yang dilakukan monitoring. Kemarin di 2019 Desember pas press conference juga Kak Rustan sudah mempresentasikan bahwa di antara 2 situs Bulu Sipong 4 dan Leang Jarie, ternyata situs Bulu Sipong 4 yang di kawasan Tonasa itu sedikit mengalami pengelupasan, walaupun secara umum di panel tersebut kerusakannya kalau kita sentuh sedikit itu dinding gua mungkin mulai mengelupas itunya.
apa gambarnya. Nah, ternyata yang di Liang Jarie yang di dekat dengan jalan raya ya, Basran ya, itu ada kerusakan malah di gambar cadasnya. Nah, ya dari segi konservasi juga memang dari internasional kita dilarang peneliti itu menyentuh secara langsung gambar cadas. Jadi untuk intervensi penghapusan pigmen itu juga diperlukan penelitian yang mendalam terlebih dahulu baru diterapkan ke gambar cadas. Nah, saya juga setuju dengan Basran tadi untuk manusia pendukung pembuat gambar cadas. Memang sampai saat ini manusia modern awal yang manusia modern yang menggambar, dan juga dengan mongoloid ya yang sudah dipastikan bahwa penutur Austronesia juga sudah hadir di Maros Pangkep. Jadi mungkin nanti ke depan ada publikasi karena sudah disiapkan ya Basran ya untuk kemungkinan ada manusia pendukung gambar cadas. Jadi kita nantikan aja mungkin di beberapa tahun ke depan beberapa bulan ke depan publikasinya. Seperti itu. Terus tadi saya lihat di chat ada mengenai bagaimana laporan untuk temuan fosil ya. Kalau teman-teman speleologi atau misalnya teman-teman penelusur gua kalau ada laporan fosil ya bisa disampaikan ke BPCB atau Balai Arkeologi di daerah tersebut. Jadi bisa saling mengisi bisa untuk recording misalnya secara regional seperti itu. Terima kasih Mas Cahyo. Ya, terima kasih ya. Ini ada satu pertanyaan yang menarik dari Bang Acung nih. Nah, nanti terkait ini pertanyaannya luar biasa. Mungkin bisa jawab yang Bang Acung nih. Yang terkait mana tadi? Yang Mas Habibie dulu, Mas Habibie. Mas Habibie dari Borobudur. Ini bagaimana lazim diketahui bahwa pigmen lukisan gua ada unsur organik dan anorganik. Unsur anorganik sudah banyak yang meneliti. Yang pertanyaannya mungkin nanti buat apakah ada riset yang mengenai unsur organik yang digunakan untuk campuran oker tersebut? Kalau ada sudah sejauh mana? Terus yang dari untuk Mas Basran nih, nanti saya elaborasi lagi satu pertanyaan dari Afid Ambon. Cara mengkoleksi fosil tadi sudah disampaikan juga sama AA. Mungkin nanti karena beberapa teman penelusur gua ini kan kadang-kadang sering nemu fosil. Nah, mungkin bisa disampaikan bagaimana mekanisme atau prosedur untuk jika menemukan fosil tersebut. Silakan mungkin dari AA dulu yang untuk jawab Mas Habibie. Nah, untuk campuran bahan organik ya, sampai saat ini dari beberapa analisis yang dilakukan oleh Pak Pindi dan rekan-rekan di ITB, masih belum menemukan bahwa ada campuran organik ya, Mbak. Mungkin karena sifat organik yang karena terekspos di dinding-dinding gua itu mudah aus, jadi tidak sampai ke tahap analisis, jadi tidak ditemukan tuh di Indonesia. Tapi seperti di Australia bahwa ada bahan pigmen warna dari beeswax ya, atau dari dari lebah. Nah, itu diketahui itu ada bahwa pembuat gambar cadasnya bahan pembuat gambar cadasnya dari beeswax. Nah, kalau di Indonesia agak susah ditemukan. Mungkin nanti ke depan ada metode-metode yang lebih baru yang kita bisa menemukan. Terus tadi satu mengenai cerita rakyat di Maros Pangkep, mungkin ada beberapa situs kayak di dekat Ramang-Ramang, di sana ada satu situs bagus itu Tedong Laboro, dia di atas bukit sekitar
200-an meter. Nah, di situ ada cerita bahwa gambar figur manusia yang digambarkan di situ, kata orang setempat itu apa namanya, orang sakti zaman dulu. Jadi dia habis menguji kesaktian terus menggambar di gua. Tapi kalau kita lihat dari gambarnya itu sangat tua sekali ya gambarnya. Jadi seperti itu. Atau juga mungkin yang beberapa situs yang agak keramat itu juga bisa juga ada cerita-ceritanya yang bisa disampaikan nanti kalau ada pengunjung yang datang seperti itu. Ya, terima kasih Mas Cahyo. Oke, Mas Adi. Bang Basran mau nambahin untuk pertanyaan tadi terkait fosil? Ya, saya masih tambahkan terkait dengan fosil. Yang teman-teman perlu tahu untuk di arkeologi, jika terkait dengan ketika ada temuan, hal yang paling penting yang perlu diperhatikan adalah asosiasi temuan itu sangat penting untuk di arkeologi, karena data itu bisa dipakai untuk mendeterminasi umur atau periode huniannya. Oleh karena itu, ketika misalnya ada teman-teman yang menemukan fosil, ya prosedur formalnya memang harus dilaporkan ke instansi terkait, misalnya dinas yang ada di kabupaten, dinas pendidikan dan pariwisata ya yang ada di kabupaten, atau bisa ke untuk wilayah Maros Pangkep itu bisa ke Taman Nasional juga, atau bisa ke BPCB Sulsel juga. Iya, jadi yang perlu dipahami itu asosiasi temuannya sangat penting. Oleh karena itu lebih bagus ketika teman-teman menemukan itu cukup mengambil fotonya saja, kemudian dilaporkan, nanti orang yang ahli di bidang itu yang bisa melihat secara langsung, karena akan jadi persoalan ketika temuannya sangat sedikit, kemudian temuan itu kemudian dibuka dari konteksnya sehingga kita susah melihat asosiasi temuan gitu. Di lapisan mana dia ditemukan, atau dia ditemukan dengan temuan-temuan apa saja. Nah, di arkeologi itu sangat penting. Nah, saya kira itu. Terus tadi saya ingin tambahkan mengenai cerita rakit yang ini ya. Memang kalau di arkeologi kita masih kita jarang mengeksplorasi mengenai cerita rakyat yang sebenarnya memang bagus untuk tujuan wisata. Tapi saya ingin cerita suatu hal terkait dengan cerita rakyat. Ini terkait yang ada di wilayah Flores. Jadi ini kita tahu di Flores ada temuan yang sangat penting namanya Homo floresiensis yang di William II. Jadi ada cerita di sana ketika peneliti dari Belanda itu di kabupaten lain, namanya Kabupaten Ngada di Lembah Soa, itu sedang melakukan penelitian di sana. Terus dia mendengar cerita bahwa ada cerita nenek moyang dulu ketika terjadi ini berkaitan dengan letusan gunung Merapi, dan kemudian salah satu tokoh itu kemudian berpindah ke arah yang sekarang ke arah Liang Bua. Nah, waktu itu peneliti itu kemudian mencoba mencari wilayah itu di tempat yang dimaksud tadi. Nah, ternyata itu ada situs yang kemudian sangat kita kenal sekarang itu Liang Bua, dan menemukan jenis manusia baru di sana. Jadi cerita rakyat itu yang mengarahkan temuan tentang situs Liang Bua tadi. Entahkah cerita rakyat itu betul atau tidak, itu persoalan lain, tetapi saya kira itu sangat ya berguna untuk kepentingan ya, terutama untuk cerita-cerita yang bisa dinarasikan oleh para pengunjung. Saya kira begitu. Ya, terima kasih Bang Basran. Ini pertanyaan terakhir dari audien untuk tadi dari Bang Acung nih. Ini pertanyaan silakan dilihat di chat. Tadi disebutkan bahwa kemungkinan manusia garca berasal dari Asia. Ini apakah mungkin kalau manusia garca kemungkinan berasal dari Homo luzonensis? Nah, itu mungkin untuk terus tadi terkait
pada dasarnya habitat manusia purba apakah berada di daerah terbuka atau di dalam gua? Itu saya singkat aja pertanyaannya. Terus yang berikutnya dari Siska, ini terkait identitas gambar. Apakah ada ciri-ciri khas yang berbeda dari tiap lokasi? Dari khas dari Maros ini apa? Misalnya itu dari Kadewi, kemudian Ilham, Alimuddin, kenapa hanya liang tertentu saja yang terdapat gambar yang ditinggali? Nah, itu aja. Nanti silahkan ditanggapi pertanyaan. Ini Bang Acung ini luar biasa pertanyaannya. Agak mikir jawabnya Mas Adi. Iya, terkait dengan apakah pembuat gambar cadas itu Homo luzonensis yang dari Filipina. Sejauh ini temuan gambar cadas di Filipina itu yang saya tahu itu hanya gambar cadas warna hitam, yang warna merah itu belum ditemukan. Jadi kemungkinan besar warna hitam karena selama ini peneliti yang seperti gambar figur manusia itu warna hitam itu digambar oleh penutur Austronesia, mungkin kita masih meragukan ya Homo luzonensis itu yang menggambar. Kemungkinan besar mungkin ya seperti yang Basran tadi bilang itu mungkin Australomelanesoid yang sudah datang ke Nusantara lebih dulu, dan mereka juga kan sampai ke Australia segala. Nah, jadi kemungkinan besar ya Australomelanesoid yang menggambar di sekitar 40.000 tahun sampai awal-awal Holosen, baru dilanjutkan oleh Mongoloid yang penutur Austronesia, seperti itu. Dari ciri khas gambar di Maros tadi yang ditanya oleh Siska ya? Apa Ika? Siska, yes. Yang sejauh pengamatan saya dari gambar tangan yang khas di Maros itu gambar tangan jari runcing. Itu tapi bukan hanya di Maros ya, di Sulawesi bagian selatan. Jadi Maros sampai ke Andomo di Morowali, terus sampai ke Matarape, sampai ke Pulau Muna. Itu di Sulawesi bagian selatan itu ciri khasnya gambar tangan jarinya yang diruncingkan. Nah, sedangkan seperti di Sangkulirang Mangkalihat itu dari penelitiannya Pak Pindi dan kawan-kawan itu di sana gambar tangannya diberikan pola titik-titik atau garis seperti tato di tangan seperti itu. Nah, itu yang kita tahu seperti itu. Cuma Maros Pangkep ini memang dari yang kita diskusikan juga dengan Pak Budianto Hakim itu bahwa Maros Pangkep merupakan melting pot. Jadi dari Kalimantan mungkin ada arus balik penutur gambar cadas dari Papua ke Sulawesi juga. Jadi ada beberapa tipe gambar yang mirip-mirip, seperti ada gambar ikan yang berbentuk outline, itu ditemukan di Papua sampai ke Australia. Terus ada gambar-gambar yang pokoknya lengkap lah di Maros Pangkep itu. Ada medianya, ada di gua, ada yang di ceruk, ada yang di tebing karang. Jadi terus dari segi warna juga lengkap, ada merah, ada hitam, ada orange juga, ada ungu juga. Jadi seperti itu. Itu aja sih Mas Af. Nanti kalau ada yang kurang ditambahkan. Oke, terima kasih. Tadi saya menangkap ada di chat ini terkait perlindungan dan lain-lain, dan komentarnya dari Pak Yati. Pak Yati, silakan open mic dan open kamera coba. Pak Yati dari Pusat Kajian Arkeologi untuk Masyarakat. Pak Yati, bisa open mic? Ya. Halo, selamat sore. Selamat sore Pak Yati. Tadi saya melihat ada beberapa
respon dari Pak Yati terkait beberapa pertanyaan terkait perlindungan. Mungkin bisa disampaikan secara langsung bagaimana kita menyikapi terkait ya permasalahan perlindungan, kemudian terkait mekanisme tadi fosil atau apapun yang mungkin bisa kita share untuk memperkaya diskusi kita hari ini. Silakan Pak Yati dan padat. Ya baik. Selamat sore semua. AA Sore ya. dan Selamat sore Kak Yadi. ini mungkin kalau kita bicara mengenai konteks gua prasejarah di Maros Pangkep, pada dasarnya sudah ada perlakuan dari pelindungan secara hukum. Gitu. Yang pertama, secara perlindungan aspek keuangan itu sudah ada kajian sonasi yang dilakukan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya. Kemudian pelindungan sebagai cagar budaya itu sendiri sudah ada beberapa gua prioritas yang telah ditetapkan sebagai situs cagar budaya mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010. Kami pun kebetulan saya di tim ahli cagar budaya Provinsi Sulawesi Selatan. Tahun ini kita akan bersidang juga untuk menetapkan kawasan Maros Pangkep, kawasan gua prasejarah Maros Pangkep sebagai bagian di kawasan cagar budaya. Jadi dalam konteks ini aktivitas yang dilakukan di gua-gua prasejarah tersebut pada dasarnya memang harus mengacu pada peraturan perundangan cagar budaya itu. Termasuk jika teman-teman spelov sementara melakukan survei di gua-gua di sana dan menemukan indikasi artefak maupun fosil, ya prosedurnya sudah diatur dalam undang-undang tersebut. Maros sendiri sudah memiliki Perda Cagar Budaya, demikian Provinsi Sulawesi Selatan juga sudah memiliki Perda Cagar Budaya yang mengatur mengenai itu. Nah, sederhananya aktivitas yang dilakukan di sana harus mengacu pada peraturan perundang-undangan cagar budaya. Termasuk tadi ketika ada temuan, maka prosedurnya adalah menyampaikan kepada instansi terkait. Dalam hal ini bisa melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Maros, karena di sana sudah ada tim pendaftaran cagar budaya untuk temuan di wilayah Kabupaten Maros. Apabila yang ditemukan di wilayah Pangkep, maka dilapornya ke tim pendaftaran yang berada di Dinas Kebudayaan Kabupaten Pangkep. Tapi bisa juga langsung ke Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan yang kantornya di Benteng Rotterdam, atau melalui yang diketuai oleh Pak Rustan yang berkantor di Taman Prasejarah Leang-Leang. Seperti itu, Mas Sahil. Hal yang mendesak sebenarnya dari tahun 2009, kawasan Gua Prasejarah Maros Pangkep ini kan sudah masuk dalam tentatif list warisan dunia. Namun karena sebagaimana kita ketahui, ada banyak kepentingan di wilayah Maros Pangkep, termasuk adanya aktivitas tambang yang masih berlangsung sampai saat ini. Yang sampai sekarang menjadi salah satu kendala mengapa Gua Prasejarah Maros Pangkep masih tetap sebagai tentatif list, belum diterapkan sebagai warisan dunia. Itulah sebabnya strategi yang sekarang dilakukan sebagai upaya konservasi kawasan Maros Pangkep adalah, alhamdulillah, Maros Pangkep sudah diterapkan sebagai geopark nasional gitu. Jadi kita masuk pada isu lingkungan terlebih dahulu, tidak masuk pada isu budaya. Jadi dari pelindungan hukum sudah ada pada pelindungan berdasarkan Undang-Undang Cagar Budaya, dari aspek lain sudah ditetapkan sebagai geopark nasional, sementara diproses untuk menjadi geopark internasional. Lalu dalam RT RW sendiri, kawasan Maros Pangkep ini sudah menjadi kawasan strategis nasional. Nah, jadi dari segi regulasi sebenarnya sudah sangat cukup pelindungan untuk kawasan Maros Pangkep itu. Namun mengingat kebermanfaatan dari keberadaan cagar budaya ini dari aspek ekonomi misalnya, karena kan kadang pemerintah itu selalu melihat aspek ekonomi. Dianggap keberadaan gua-gua prasejarah yang sangat banyak, sangat berpotensi dari aspek ilmu pengetahuan ini masih belum memberi manfaat nyata itu. Lebih dianggap memberi manfaat nyata adalah tambang yang ada di sana. Gitu. Walaupun Prof. Amran Ahmad, beliau juga gabung di sini, beliau guru besar dari Universitas Hasanuddin, sudah pernah melakukan kajian valuasi ekonomi pada tahun 2008, tapi yang memperlihatkan bahwa sumber PAD Maros dari tambang itu
lebih sedikit dibandingkan sumber PAD dari tiket masuk ke Bantimurung Bolu Saraung saja. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini bahwa memang kita harus masih perlu mengedukasi, masih harus menyebarluaskan informasi terkait dengan nilai penting dari Maros Pangkep. Dan saya sangat memberikan apresiasi kepada teman-teman Spelo dengan ISS ini yang melaksanakan kegiatan yang kita ikuti sekarang. Jadi ini bagian yang perlu kita kembangkan terus-menerus, menyampaikan, menyebarluaskan hal-hal yang sudah dilakukan di Maros Pangkep, sehingga kita bisa membangun sinergisitas antar berbagai pemangku kepentingan, bahwa lebih penting melestarikan melestarikan alam Maros Pangkep dibandingkan dengan memanfaatkan sebagai eksploitasi yang pertambangan seperti itu. Untuk sementara mungkin itu Mas Cahyo, terima kasih. Terima kasih sekali Mas Bang Yati. Ini untuk gambaran kita, dan tadi mungkin terkait kepentingan. Ketika bicara perlindungan dianggap sebagai satu hal yang menghambat untuk roda perekonomian, ini memang challenge kita semua. Kalau saya melihat, karena saya bergerak di bidang keanekaragaman hayati, kombinasi atau sinergi antara biodiversity, arkeologi, kalau boleh bicara tentang culture, kemudian bicara tentang geodiversity, Maros Pangkep itu sebenarnya ya memang sudah layak untuk menjadi bagian dari heritage, World Heritage ke depan. Nah, ini tinggal kan kemauan kita aja untuk duduk bersama untuk membuat arahan pemanfaatan, arahan pengelolaan yang notabene bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Tadi Bang Yati sudah sampaikan, kalau bicara arkeologi, kita bicara tentang apa yang diwariskan oleh nenek moyang kita, dan bagaimana kita bisa memanfaatkan kawasan Kars Maros Pangkep, ya tidak hanya untuk kepentingan jangka pendek, tadi sudah disampaikan dari aspek valuasi ekonomi, baru dari sektor wisata saja, PAD yang diterima oleh Maros maupun Pangkep lebih besar daripada PAD yang diterima dari sektor pertambangan. Sebenarnya ini yang kalau mau kita bicara asas manfaat dalam konteks kontribusi dan direct value yang bisa diberikan oleh kawasan Kars Maros Pangkep ke masyarakat, ya wisata maupun dari aspek ekonomi yang diberikan oleh kawasan Kars Maros Pangkep dalam bentuk ecosystem services, saya kira sudah bisa menjadi alasan kita untuk bisa bersama-sama memandang kawasan Kars Maros Pangkep ini sebagai satu aset yang luar biasa untuk perlindungan dari aspek culture, kemudian dari aspek biodiversity, dari aspek geodiversity, kalau bicara masalah paradigmanya geopark. Saya mengucapkan terima kasih sekali karena ini sudah 6 sore di Wita. Bang Basran, Pak Arman, Pak Amran tentu juga sudah mau menjelang maghrib. Saya kira apa yang kita diskusikan hari ini dari aspek arkeologi, cadas, tinggalan yang ada di ekskavasi, kemudian tadi disampaikan, ditambahkan untuk berkaya wawasan kita bagaimana memandang Kars Maros Pangkep dari Bang Yati, kita mungkin bisa melihat untuk diskusi-diskusi tentang Kars Maros Pangkep ini menjadi lebih intens lagi. Saya kira kepentingan-kepentingan yang ada di Kars Maros Pangkep harus dikedepankan untuk kepentingan pembangunan berkelanjutan dan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Sekali lagi, perlindungan bukan hanya sekedar untuk membatasi, tapi lebih kepada bagaimana kita memanfaatkan apa sumber daya yang ada di Kars Maros Pangkep untuk kepentingan yang lebih besar dan lebih jauh untuk anak cucu kita. Saya kira itu yang bisa saya simpulkan dari diskusi hari ini. Kita sudah diberi gambaran warisan bakat menggambar, kemudian gambar seni yang ditunjukkan dengan peninggalan. Semoga diskusi yang kita lakukan di Speleo Talk hari ini bisa memberikan manfaat buat kita semua. Dan jangan lupa kalau untuk yang ingin dapat buku ini, nggak kelihatan ya. Nah, ini ekologi gua wisata yang saya tulis dengan kolega saya Isma. Silahkan screenshot sesi kita hari ini di Twitter. Kalau yang nggak punya Twitter bisa kontak saya. Mungkin nanti bisa saya kirimi kalau masih ada stok. Dan jangan lupa
ikuti diskusi di Speleo Talk sesi 2 nanti, sesi 3 besok pagi terkait kegiatan ekspedisi di Betung Kerihun dan Manusela. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Bang Adi, Bang Basran, Pak Amran, Terima kasih Mas. para Kasih. serta hari ini, diskusi hari ini sangat produktif, semoga bisa bermanfaat dan kita bisa lakukan ini secara rutin ke depan. Saya kira itu aja yang bisa saya pandu untuk diskusi hari ini. Saya kembalikan ke organizer, panitia, Mas Imron, silakan waktunya. Ya, Mas Cahyo. Ada beberapa pengumuman sebelum kita tutup. Yang pertama soal giveaway buku yang tadi disampaikan Mas Cahyo, segera diposting acara ini, kemudian posting di Twitter, terus di-mention ke IASPLO untuk di Twitternya, nanti akan dipilih oleh Mas Cahyo selaku penulis buku, siapa saja yang dapat menerima buku tersebut. Kemudian yang kedua, mengingatkan untuk teman-teman besok pagi jam 10 pagi ada acara juga Speleo Talk untuk seri yang ketiga. Silakan daftar untuk linknya ada di itu juga di poster. Nah, kemudian yang ketiga, mohon maaf untuk Mas AA sama Mas Basran untuk materinya mungkin bisa dikirim ke Mas Cahyo untuk bisa, karena ada banyak peserta yang membutuhkan, yang nanya tadi. Nanti akan kami upload di situs ini, piv.org. Nah, kurang lebih seperti itu pengumumannya. Sekali lagi untuk Mas Adi Agung, untuk peserta semua kami ucapkan terima kasih atas datangannya. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.